Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fani Budi Kartika, SHMH, dengan NIDN 0127018701. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Bapak Ibu, perkenankan saya ingin memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Latar belakang pendidikan saya mulai dari S1, yaitu dimulai di tahun 2005 sampai 2009, adalah sarjana hukum di Universitas Islam Sumatera Utara, dan pendidikan S2 saya yang dimulai di tahun 2011 sampai 2013, yaitu Magister Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara. Spesialisasi mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian. Bapak Ibu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, serta metode pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan ini, yaitu memiliki bobot 2 SKS, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya jelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan mode pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Deskripsi singkat mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan yaitu hakikat keberadaan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah mengatur cara manusia memperlakukan manusia lain yang karena kepentingan ekonominya mencari dan membuat kerjasama. Cara pengaturan tersebut bertitik tolak dari peri kemanusiaan di samping perekonomi masing-masing pihak bersangkutan. Kemudian hukum ketenagakerjaan ini merupakan hukum tertulis yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan sebahagian lagi atau kemungkinan sekali lebih banyak dari yang sudah dikodifikasi dibanding belum dikodifikasi dan tersebar dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Nah, kompetensi dari mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan peristilahan ketenagakerjaan, kemudian mahasiswa mampu memahami sumber hukum ketenagakerjaan, juga mampu memahami asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan, kemudian memahami hubungan kerja, memahami perlindungan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja. Mahasiswa juga memahami kelembagaan ketenagakerjaan, memahami tenaga kerja asing, kemudian memahami proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan mempelajari mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami dan menjelaskan, serta menerapkan pelaksanaan keadilan sosial bagi bidang ketenagakerjaan dengan tujuan dapat melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan tidak terbatas dari pengusaha. Tentunya hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai ketenagakerjaan. Bapak Ibu, saya akan memberikan atau menampilkan sebaran RPS, mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan yang berbobot 2 SKS. Ini adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan yang memiliki bobot 2 SKS, di mana pada mata kuliah ini dihantarkan selama 1 semester yang dibagi selama 16 pertemuan atau 16 minggu. Di pertemuan ke-16
dilakukan yang namanya ujian akhir semester, dan di pertemuan ke-8 dilakukan yang namanya ujian tengah semester. Nah, untuk minggu ke-1 akan dihantarkan kepada mahasiswa mengenai peristilahan dan pengertian, yang mana bahan kajian atau materi pembelajarannya pertama menjelaskan terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan yang ada di Universitas Potensi Utama, kemudian menjelaskan peristilahan dan pengertian ketenagakerjaan, jenis tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan, juga objek, sifat hakikat, kedudukan hukum tenaga kerjaan. Nah, di pertemuan pertama ini adalah materi-materi dasar sebagai pembuka untuk pembelajaran mata kuliah hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Lanjut di pertemuan kedua akan dihantarkan mengenai sumber hukum ketenagakerjaan, di mana akan dipelajari tentang sejarah hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, sumber-sumber hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Dan di pertemuan ketiga itu akan dipelajari mengenai asas-asas hukum ketenagakerjaan, tujuan hukum ketenagakerjaan, sifat hukum ketenagakerjaan. Untuk pertemuan 4 dan pertemuan 5, mahasiswa akan dihantarkan pembelajaran tentang hubungan kerja, namun di pertemuan 4, spesifikasi materi pokoknya adalah tentang perjanjian kerja dan perjanjian kerja waktu tertentu. Dan untuk di pertemuan kelima, itu materi pokoknya mengenai peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan outsourcing. Dan untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan mempelajari mengenai perlindungan tenaga kerja, yang mana di pertemuan ke-6 dihantarkan tentang jenis-jenis perlindungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk pertemuan ke-7 tentang perlindungan upah dan perlindungan pekerja migran atau PMI. Masuk di pertemuan ke-8 yang akan dilaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 itu mahasiswa akan membahas atau mempelajari tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, ini akan dihantarkan terlebih dahulu mengenai pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK, lalu jenis-jenis PHK, prosedur PHK, penetapan hak pemutusan hubungan kerja. Untuk pertemuan 10-nya, jaminan sosial tenaga kerja. Mulai dari pengertian jaminan sosial tenaga kerja, program-program jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTED, program BPJS ketenagakerjaan pada perusahaan, kemudian penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja. Lanjut untuk pertemuan ke-11, mahasiswa akan mempelajari agar memahami juga tentang kelembagaan ketenagakerjaan, yaitu mulai dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, kemudian organisasi perburuhan internasional, kemudian organisasi buruh nasional. Dan di pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13, mahasiswa akan dihantarkan tentang tenaga kerja asing, yang mana materi pokok di pertemuan 12 adalah pengertian tenaga kerja asing, penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, kemudian tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Lanjut untuk di pertemuan ke-13-nya, mahasiswa akan dihantarkan mengenai prosedur dan syarat-syarat penempatan tenaga kerja asing, kemudian tentang pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Untuk pertemuan 14 dan pertemuan ke-15, mahasiswa akan mempelajari mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana pertemuan ke-14 ini akan dipelajari dulu tentang pengertian dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Kemudian di pertemuan ke-15-nya, mahasiswa akan mempelajari tentang tata cara
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, kemudian tentang tata cara penyelesaian hubungan industrial melalui pengadilan, hubungan industrial, lalu tentang pemeriksaan tingkat kasasi. Dan di pertemuan akhir dalam satu semester ini, yaitu pertemuan ke-16, akan dilaksanakan yang namanya ujian akhir semester. Bapak Ibu, saya memakai model pembelajaran melalui dua cara, yakni menggunakan aplikasi Zoom dan media WhatsApp. Pada sesi buka kelas dilakukan, saya akan menginfokan kepada mahasiswa terlebih dahulu melalui media WhatsApp untuk informasi bahwa seperti pembagian link Zoom, kemudian informasi untuk akses materi, kemudian akan saya lanjut dengan pemberian pengajaran melalui ruang Zoom. Nah, pada sesi Zoom dilakukan, saya akan memberikan materi dan memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Lalu akan saya buka juga sesi tanya jawab kepada seluruh mahasiswa. Dan hasil akhir dari materi yang saya sampaikan, saya memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk tugas esai dan tugas makalah. Nah, yang umumnya tugas makalah saya berikan untuk dikerjakan secara berkelompok. Pembagian tugas kelompok ini saya akan infokan pada saat tugas diberikan. Tujuannya adalah agar mahasiswa terlatih dalam mengerjakan pemecahan permasalahan baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Dari situ yang akan saya nilai dan saya lihat adalah bagaimana mahasiswa punya kemampuan dalam problem solving untuk materi atau mata kuliah yang saya berikan, dan bagaimana cara atau pola mereka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama perkuliahan, baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Baik Bapak Ibu, demikian video pemaparan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.